Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati." Sabda Rasulullah SAW ini sangat jelas mengatakan betapa pentingnya organ tubuh kita yang bernama hati dalam mempengaruhi dan menggambarkan bagaimana sosok diri kita beserta cara hidup di dunia ini. Karena hati adalah tempat iman seseorang tumbuh dan berkembang. Hati merupakan organ penting karena dapat menentukan kualitas baik dan buruk. Hati dapat mempengaruhi, bahkan mengarahkan manusia untuk melakukan sesuatu, apakah tindakan baik atau buruk. Sehingga sangat perlu bagi kita untuk senantiasa menjaga dan terus mengisi hati dengan hal-hal yang baik. Mungkin kita merasa bangga dan bahagia dengan kekayaan yang berlimpah, rumah mewah, kedudukan dan jabatan tinggi dan semua yang tersedia. Akan tetapi, kebahagiaan yang dirasakan hanya semu dan sesaat. Kebahagiaan yang hanya bisa dirasakan secara fisik tapi tidak secara batin. Mungkin secara akal orang tersebut senang dan menikmati apa yang dimiliki, tetapi hatinya kosong dan pusat rasa apapun itu ada pada hati. Tentang hati, Ibnu Qayyim pernah berkata, hati yang hidup dan sehat bila diperlihatkan pada keburukan, maka dengan sendirinya dia akan menjauh, bahkan tidak menolehnya. Sementara hati yang telah mati, hati yang tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sementara Imam Al-Ghazali membagi hati manusia dalam 3 kategori. Pertama, hati yang sehat, yaitu hati yang penuh dengan iman yang kokoh, hati yang pandai bersyukur, hati yang tidak tamak dan serakah, hati yang taat dalam ibadah dan selalu berzikir. Orang yang hatinya sehat, bila melakukan kesalahan segera sadar dan bertaubat, sehingga hidupnya merasa tenang dan bahagia. Kedua, hati yang sakit, yaitu hati yang memiliki rasa iman dan tetap melakukan ibadah. Namun di sisi lain, hatinya juga masih tergoda untuk melakukan dosa. Orang yang memiliki hati seperti ini hidupnya selalu gelisah, serakah, mudah marah, dan tidak bisa menghargai orang lain. Ketiga, hati yang mati, yaitu di mana kondisi hati manusia banyak kotoran akibat dari dosa-dosa yang dilakukannya, sehingga hatinya mengeras dan sulit menerima kebenaran serta melakukan hal yang baik. Hati yang mati yaitu hati yang pada hakikatnya tidak memiliki kehidupan karena tidak mengenal Allah, apalagi mentaati Allah. Di dalam hati yang mati hanya dipenuhi dan menuruti keinginan syahwat. Segala apapun yang dilakukan karena kecintaan pada nafsunya, bukan kecintaan pada Allah. Kenikmatan dan kesenangan duniawi menjadi prioritasnya, bukan kehidupan akhirat. Ibrahim bin Adam, seorang ulama dan sufi, menyatakan ada 10 penyebab matinya hati seseorang sehingga berdampak pada kualitas keimanan.
Pertama, seseorang mengenal Allah yang menciptakan diri kita dan memberi rezeki pada kita, tetapi kita tidak menunaikan apa yang menjadi hak Allah, yaitu menyembah Allah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Kedua, kita mengaji atau membaca kitab Allah Al-Quran, tetapi apa yang kita baca dan kita kaji yang terdapat di dalam kitab Allah tidak kita amalkan dalam hidup. Ketiga, kita tahu dan mengakui kalau iblis itu adalah musuh bagi manusia yang beriman, tetapi dalam hidup justru kita menjadikan iblis teman, bahkan lebih menuruti apa yang dikehendaki atau diperintahkan iblis. Keempat, kita mengakui dan menyatakan cinta pada Rasulullah, tapi justru tidak mengikuti ajaran, perilaku, dan sunnahnya. Kelima, kita ingin masuk surga, cinta akan surga, tetapi dalam hidup tidak melakukan amalan yang baik, tidak melakukan kebaikan dan perbuatan amalan lainnya untuk bisa meraih surga yang diinginkan. Keenam, kita mengetahui dan mengakui bahwa kita tidak ingin dan takut akan siksa neraka, tetapi dalam hidup kita selalu melakukan dosa. Ketujuh, kita memahami dan yakin akan kematian itu pasti akan terjadi pada siapapun, tetapi kita justru tidak berpikir dan berbuat yang berguna dan baik sebagai persiapan bila waktu itu tiba. Kedelapan, kita sibuk mendengar, memperhatikan akan keburukan atau aib orang lain, bahkan sibuk membicarakannya, ghibah, sampai kita lupa memperhatikan atau mengintrospeksi akan aib sendiri. Kesembilan, Allah sudah memberi kita segala macam rezeki yang dimakan dan dinikmati dalam hidup ini, tetapi kita selalu merasa kurang dan tidak pernah mau bersyukur. Kesepuluh, kita pernah bahkan sering ikut mengantarkan dan menguburkan orang meninggal, tetapi kita tidak mau berpikir dan mengambil hikmah dari semua itu, bahwa suatu saat kita pun demikian dan hanya amal soleh yang kita bawa. Apapun yang terjadi dan bagaimana kondisi hati manusia tergantung pada manusia itu sendiri. Bila hati terus-menerus diisi dengan kotoran, maka hati akan menjadi kotor bahkan mati. Bila hati sudah mati, organ tubuh lain pun akan mati meskipun secara fisik hidup. Seperti dikatakan Abu Hurairah bahwa hati itu panglima, anggotanya tentara, anggotanya badan. Bila panglimanya baik, maka tentaranya akan baik juga. Begitu juga sebaliknya, bila panglimanya buruk, maka tentara pun akan buruk.